Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semua sehat ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi nikmat semua yang kita rasakan sekarang ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Jadi sebelum memulai pelajaran yang akan saya sampaikan nanti, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk kelas 6. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang sejarah Sunan Bonang. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu tentang biografi Sunan Bonang, terus peran Sunan Bonang, dan yang nomor 3 yaitu sikap positif yang bisa kita ambil dari Sunan Bonang. Untuk biografi Sunan Bonang, yang pertama adalah silsilahnya. Ya, silsilah itu apa, Pak? Silsilah itu adalah sebuah jaringan keturunan ataupun dari mana dia berasal, itulah silsilah ya. Sunan Bonang ini nama aslinya adalah Makhdum Ibrahim, putra keempat dari Sunan Ampel. Jadi Sunan Bonang namanya adalah Makhdum Ibrahim, putra keempat dari Sunan Ampel. Lahir pada tahun 1465 ya. Silsilah keluarga dari Sunan Bonang ini atau nama aslinya Makhdum Ibrahim ya, atau Makhdum Ibrahim ini bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana sampai Sayyidina Ali, dan di situ beristrikan Fatimah Zahra, di mana Fatimah Zahra itu adalah putri dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silsilah beliau adalah silsilah yang mulia, di mana nasabnya bersambung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yaitu tentang pendidikan yang ditempuh oleh Sunan Bonang. Anak-anak pasti tahu kalau pendidikan itu berarti dia itu belajar. Belajar Sunan Bonang ini langsung kepada ayahnya, yaitu Sunan Ampel, di mana Sunan Bonang ini dia berkawan belajar atau teman belajarnya yaitu ada 3. Ya, pertama yaitu Raden Paku. Diingat-ingat ini, teman belajar dari Sunan Bonang yaitu pertama Raden Paku, nomor 2 Raden Patah, dan yang nomor 3 adalah Raden Kusen. Dan nanti Raden Patah ini akan menjadi bupati dari Demak, seperti itu. Terus Sunan Bonang ini memperdalam ilmunya di Aceh sana kepada pamannya yang bernama Maulana Malik Ibrahim pada saat dia akan melakukan perjalanan haji. Kecenderungan dari Sunan Ampel ini Sunan Bonang ya. Sunan Bonang ini kecenderungannya di dalam seni dan sastra. Jadi Sunan Bonang ini mendalami tentang
seni dan sastra, ya, yang didapatkan, yang dia peroleh dari ibunya yang bernama ibunya itu yang bernama Putri Bupati Tuban, ya. Jadi putri dari Bupati Tuban ini adalah ibu dari Sunan Bonang. Seperti halnya tentang tembang mocopat dan lain-lainnya itu adalah yang disenangi atau digemari oleh Sunan Bonang. Masa dakwah Sunan Bonang ini diawali ketika memasuki Kediri, Jawa Timur. Di Kediri ternyata Sunan Bonang ini terlalu keras dalam berdakwahnya, jadi tidak diterima oleh masyarakat Kediri, sehingga Sunan Bonang ini berpindah dari Kediri ke Demak, di mana Bupati Demak ini, ya anak-anak ya, di mana Bupati Demak ini adalah teman belajarnya Sunan Bonang atau yang disebut dengan Raden Patah itu ya tadi ya. Pada usia 30 tahun, ini diingat-ingatin anak-anak, pada usia 30 tahun Sunan Bonang dijadikan wali kota Tuban yang mengurusi berbagai hal yang menyangkut agama. Jadi pada usia 30 tahun Sunan Bonang sudah dijadikan imam atau dijadikan seorang panutan untuk segala urusan tentang hal yang menyangkut agama. Apapun itu tentang agama berarti berurusan dengan Sunan Bonang. Dan di situ pula Sunan Bonang menciptakan atau mengarang tentang penyusunan naskah Primbon Bonang. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya yang poin B, yaitu peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Ya, peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Sunan Bonang mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan Islam di Nusantara ataupun di Indonesia. Salah satunya yang pertama, ini diingat-ingat ya. Yang pertama, seni pertunjukan wayang, gamelan, dan menciptakan alat musik bonang. Itu dalam segi seni, Sunan Bonang berkreasi mempertunjukkan wayang, gamelan, dan menciptakan alat musik bonang. Itu dalam segi seni. Yang nomor 2 yaitu islamisasi tradisi masyarakat. Di sini Sunan Bonang dengan mengislamisasi tradisi tersebut nilai-nilai keislaman seperti ritual pencamakara ataupun ritual-ritual yang tidak islami dijadikan oleh Sunan Bonang, dibungkus oleh Sunan Bonang menjadi islamisasi tradisi, menjadi seperti slametan dan lain-lainnya, yang di situ mengandung tentang nilai-nilai keagamaan. Yang nomor 3 yang selanjutnya yaitu tentang karya sastra dari Sunan Bonang. Sunan Bonang mempunyai karya sastra tembang wucil, ya, tembang wucil yang berisi tentang pesan-pesan agama, pesan-pesan akhlak, pesan-pesan pendidikan dan moral yang dibungkus dalam karya sastra tembang wucil. Itulah
peran pengembangan Islam di Indonesia yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Untuk selanjutnya yaitu materi sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang. Positif dalam pribadi Sunan Bonang itu ada bermacam-macam. Di antaranya yang pertama yaitu satu, sosok Sunan Bonang ini adalah sosok seniman yang kreatif dan inovatif. Jadi kita bisa itu mencontoh bahwa kita bisa kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dakwah ataupun menyebarkan agama Islam. Sebagai seniman, sebagai budayawan, kita harus lebih kreatif agar pesan-pesan agama, agar pesan-pesan moral yang ada di dalam cerita tersebut bisa tersampaikan. Jadi kita dituntut untuk kreatif dan inovatif. Yang nomor 2 yaitu Sunan Bonang mempunyai sikap atau pribadi yang gigih dan ulet. Dia itu pantang menyerah, ya. Jadi kalian itu jangan cepat pantang menyerah dalam menjalankan dakwah Islam ke seluruh Indonesia. Jadi di Nusantara kita mempunyai banyak tokoh-tokoh ataupun wali-wali yang menyebarkan ajaran agama Islam dahulu dengan gigih dan ulet. Jadi jangan pantang menyerah, ya. Jadi itulah yang bisa kita ambil dari Sunan Bonang. Terus yang selanjutnya, Sunan Bonang ini toleransi dan bijaksana dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Jadi Sunan Bonang ini tidak kasar, terus tidak kaku dalam dia menyampaikan inspirasi, menyampaikan keagamaan kepada masyarakat Indonesia. Jadi harus toleransi, seperti kalian dengan kawan kalian misalkan beda agama, ya tidak harus menyalahkan. Ya, jadi tidak harus merasa lebih baik, tapi kita harus mempunyai toleransi. Kita harus berdakwah dengan lembut dan bijaksana, tidak boleh lebih ke kanan ataupun lebih ke kiri, ya, seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajari dan bisa mengambil hikmah dari pembelajaran kali ini, yaitu tentang Sunan Bonang. Selanjutnya saya akan mengasihkan soal di situ. Ayo kita berlatih, ya. Ayo kita berlatih tentang kisah dari Sunan Bonang. Soal yang pertama, kalian boleh dicatat di rumah. Jelaskan silsilah Sunan Bonang secara singkat. Ulangi, ya. Jelaskan silsilah Sunan Bonang secara singkat. Yang nomor 2, bagaimana peran penting yang dilakukan Sunan Bonang dalam berdakwah, ya. Bagaimana peran penting yang dilakukan Sunan Bonang dalam berdakwah, ya. Kalian itu buat PR di rumah. Terus yang nomor 3 soal, ya. Yang nomor 3, sikap positif apa yang bisa kita ambil dari sejarah Sunan Bonang, ya. Itu untuk kalian kerjakan di rumah.